Baik, kita masuk ke pertemuan 6 yang akan kita bahas adalah modularisasi dan komunikasi antar modul. Pada pembahasan pertemuan 6 ini yang akan kita bahas yang pertama adalah konsep pemrograman modular, yang kedua adalah komunikasi antar modul, dan ketiga kohesi diakhiri dengan kopling. Modularisasi adalah proses untuk membagi suatu masalah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil yang memiliki suatu tujuan yang spesifik. Modularisasi digunakan bila ada suatu permasalahan yang kompleks, sehingga langkah pertama adalah mengidentifikasi tugas utama. Setelah itu baru dibagi ke dalam tugas-tugas yang lebih rinci. Dan proses ini sering disebut dengan top-down design. Pada bagian yang kalian lihat ini bisa digambarkan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Nah, dari permasalahan pokok itu bisa kita bagi menjadi subpermasalahan 1, 2, dan 3. Nah, dari situ subpermasalahan 2 juga bisa dibagi lagi menjadi subpermasalahan 2.1 dan 2.2. Nah, penyelesaian masalahnya sesuai dengan subpermasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga permasalahan yang tadinya rumit, jika setelah dibagi-bagi menjadi permasalahan yang lebih kecil, akan lebih mudah untuk menyelesaikan suatu masalah. Adapun tujuan dari modularisasi adalah yang pertama adalah mudah dipahami. Yang kedua, kode yang dapat di-reusable. Yang ketiga, menghindari redundansi. Yang keempat, proses maintenance yang lebih efisien. Keuntungan modularisasi yang pertama memberikan kemudahan dalam penulisan instruksi program yang sama. Dengan kata lain, modularisasi menghindari penulis bagian instruksi program yang berulang, sehingga bisa menghemat waktu. Tidak perlu ada pembahasan tentang permasalahan yang sama. Yang kedua adalah memberikan kemudahan untuk penulis atau programmer dalam menentukan kesalahan program. Modularisasi sendiri punya kelemahan. Yang pertama adalah sulit diimplementasikan karena tidak ada pedoman atau rumus standar untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua adalah hanya bisa dikuasai dengan banyak berlatih. Contohnya misalkan kita mempunyai permasalahan yang sama berulang-ulang sehingga kita bisa mudah menghadapi permasalahan tersebut. Pemrograman modular memecahkan algoritma ke dalam algoritma yang lebih kecil atau memecahkan algoritma per modul. Modul yang dibentuk mempunyai kesatuan tugas atau fungsi maupun kesatuan proses ataupun prosedur. Setiap modul harus mempunyai single entry dan single exit secara beruntun dari atas ke bawah atau dari awal ke akhir modul. Yang terakhir adalah memiliki main modul dan sub program atau. Adapun langkah-langkah dalam membuat program modular. Ada 6 langkah dalam membuat program modular. 1. Definisikan masalah. Klasifikasikan dalam input, proses, dan output. Kedua, kelompokkan aktivitas ke dalam modul. Definisikan kegiatan dari modul-modul yang ada. 3. Buat bagan susun untuk menjelaskan hierarki dan hubungan antar modul. 4. Buat logika dari main program dengan pseudocode. Terlebih dahulu, inventaris apa saja yang dikerjakan dalam main program. 5. Buat logika untuk setiap modul dengan pseudocode. 6. Dash checking algoritma, yaitu mencek kebenaran algoritma dengan data. Komunikasi antar data. Yang perlu kita perhatikan dalam komunikasi antar data yaitu pertama, kita perlu mempertimbangkan arus informasi antar modul. Yang kedua, arus informasi dapat dipenuhi dengan cakupan variabel yaitu lokal, global data, dan passing parameter. Cakupan variabel adalah bagian dari sebuah program di mana tempat variabel didefinisikan dan dapat direferensikan.
Selanjutnya adalah jangkauan data. Jangkauan data dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah global data, kedua adalah lokal data. Global data adalah variabel yang dikenal di seluruh program tersebut dan dapat diakses dari setiap modul dalam program tersebut. Yang kedua adalah lokal data. Lokal data adalah variabel yang didefinisikan di sebuah modul. Variabel ini hanya dikenal di modul di mana variabel tersebut didefinisikan. Side effect. Side effect adalah sebuah bentuk komunikasi antar modul dengan bagian lain dalam modul. Side effect di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah global data, yang kedua adalah lokal data. Untuk global data, perubahan nilai global data berdampak terhadap nilai tersebut di semua modul. Sedangkan untuk lokal data, perubahan nilai lokal data hanya berdampak terhadap nilai pada modul secara lokal. Contoh pemrograman modular. Di sini kita akan menghitung luas persegi panjang, di mana kita tahu bahwa untuk mencari luas persegi panjang, kita menggunakan rumus panjang dikalikan lebar. Dalam pemrograman ini, kita akan menginputkan data untuk mencari luas. Sebelumnya, kita deklarasikan dulu untuk panjang dan lebar mempunyai tipe data, yaitu integer. Untuk panjang dan lebar masuk ke dalam golongan global data. Maksudnya adalah nilai panjang dan lebar nanti akan berpengaruh kepada nilai lain, yaitu nilai luas. Baca panjang, baca lebar, maka akan menghitung luas persegi panjang. Nah, di sini juga ada subprogram yaitu luas persegi panjang. Di mana luas ini adalah mempunyai tipe data yaitu integer dan masuk ke dalam lokal data. Maksudnya adalah nilai luas nantinya tidak akan berpengaruh kepada panjang atau lebar. Beda dengan panjang dan lebar akan berpengaruh kepada luas. Di sini kita mencari luas yaitu panjang dikalikan lebar, maka akan menghasilkan luas. Selanjutnya adalah parameter. Parameter dapat diartikan adalah tempat penyimpanan variabel di dalam function yang digunakan untuk mengisi data dari pemanggilan ke dalam function. Tetapi sebuah function dapat memiliki parameter maupun tidak. Parameter berfungsi sebagai media komunikasi antar modul dengan program. Passing parameter. Passing parameter merupakan suatu mekanisme mengirim atau mengembalikan suatu nilai ke dalam fungsi maupun prosedur. Passing parameter dibagi menjadi dua jenis, yaitu pass by value dan pass by reference. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pass by value, yaitu parameter nilai. Parameter nilai merupakan pengiriman parameter yang dilakukan dengan mengcopy nilai dari aktual parameter ke dalam format parameter. Perubahan yang terjadi di dalam function tidak akan mempengaruhi nilai asli si pemanggilnya. Sedangkan pass by reference atau parameter variabel ini adalah aktual parameter yang kita kirimkan adalah alamat memori dan formal parameter yang merupakan pointer yang menunjukkan ke dalam alamat memori tersebut. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan akan mempengaruhi nilai pada alamat yang ditunjuk. Komunikasi antar modul. Kebanyakan program memerlukan pertukaran informasi antar prosedur atau fungsi dan titik di mana informasi itu dipanggil. Tiap data ditransfer antara parameter aktual dan parameter formal. Parameter aktual di sini adalah parameter yang disertakan pada waktu pemanggilannya, sedangkan parameter formal adalah parameter yang dideklarasikan di bagian header prosedur itu sendiri. Saat prosedur dipanggil, parameter aktual menggantikan parameter formal, dan setiap parameter aktual berpasangan dengan parameter formal yang sesuai. Cohesion and coupling. Cohesion and coupling merupakan konsep dasar dalam merancang dan rekayasa perangkat lunak, yaitu membagi software atau perangkat lunak menjadi modul-modul yang lebih kecil, tapi bukan sekedar memisahkan kumpulan kode dari kumpulan kode yang lain, tetapi memastikan bahwa modul yang dirancang menganut prinsip loose coupling high cohesion.
Sederhananya, software atau script yang kita kerjakan mempunyai kopling yang sedikit tetapi kohesinya banyak atau tinggi. Atau kita bisa mengusahakan gimana caranya program yang kita buat mempunyai kohesi yang singkat dan jelas tujuannya. Contohnya kita membuat tombol submit kirim pada JavaScript. Maka seharusnya kita memasukkan kode-kode program yang bertugas hanya untuk mengirimkan. Kohesi. Kohesi adalah ukuran keterpaduan di mana hubungan antar elemen-elemen dalam suatu modul jelas dan terstruktur. Kriteria ini untuk mengukur seberapa independen sebuah program daripada proses itu sendiri. Sehingga sebuah program yang kohesi akan memiliki data dan logika yang diperlukan untuk melengkapi aplikasinya tanpa secara langsung terpengaruh oleh program lain. Maksudnya adalah modul yang dibuat memiliki fungsi-fungsi yang serupa untuk satu tanggung jawab, karena high connection sangat penting dalam merancang software. Contoh dari kohesi yaitu misalkan kita mempunyai kelas lampu, di mana lampu tersebut memiliki satu tanggung jawab untuk lampu itu saja. Seperti fungsi-fungsinya lampu seperti nyala, mati, atau merubah warna. Jadi harus identik dengan tanggung jawab terhadap perilaku lampu secara umum. Jenis-jenis kohesi. Ada 7 jenis kohesi. Yang pertama adalah coincidental kohesi. Jika modul kelas terdiri dari beberapa fungsi, tetapi tidak terdapat hubungan yang berarti antar elemen-elemen dari modul tersebut. Suatu kejadian di mana secara kebetulan saja bahwa elemen-elemen berada dalam tempat yang sama. Yang kedua adalah logically kohesi. Jika terdiri dari beberapa fungsi yang mempunyai tugas serupa atau melakukan fungsi-fungsi yang masuk ke dalam kelas logika yang sama. Yang ketiga adalah temporal kohesi. Jika sebuah modul berisi sejumlah tugas yang berhubungan dengan segala yang harus dieksekusi di dalam waktu yang bersamaan. Yang keempat adalah procedural kohesi. Jika pemrosesan elemen-elemen dari suatu modul dihubungkan dan harus dieksekusi dalam urutan spesifik. Yang kelima adalah komunikasi kohesi. Jika pemrosesan elemen-elemen dikonsentrasikan pada satu area dari suatu struktur data. Yang keenam adalah sequential kohesi. Jika keluaran dari suatu elemen merupakan masukan untuk elemen yang lain secara berurutan. Modul terdiri dari beberapa fungsi di mana elemen dari modul bertindak sebagai suatu himpunan urutan aksi-aksi atau fungsi-fungsi yang sedang berkaitan. Yang terakhir adalah fungsi kohesi. Ini adalah kohesi yang paling tinggi. Bila seluruh elemen dari modul terkait hanya melakukan suatu fungsi tunggal yang didefinisikan dengan baik tanpa tergantung pada implementasi modul-modul lain. Perubahan pada modul dengan tingkat kohesi tinggi tidak terlalu membawa dampak perubahan terhadap modul lain, sehingga lebih mudah dalam pemrograman, pengujian, dan perawatan. Modul dengan tingkat kohesi tinggi lebih mudah dipahami dan didokumentasikan. Pada modul dengan tingkat kohesi tinggi, informasi lebih mudah disembunyikan karena komunikasi antar modul diminimalisasi. Oke, kita lanjut kepada kopling. Kopling di sini dapat diartikan sebagaimana sebuah aplikasi, modul, atau kelas berhubungan dan bergantung. Modul yang tidak tergantung kepada modul lain dikatakan memiliki kopling yang rendah. Kopling juga dapat diartikan adalah bentuk komunikasi yang digunakan akan menentukan seberapa kuat hubungan antar modul satu dengan modul yang lain. Berdasarkan definisi yang ada, kopling adalah tingkat ukuran dari pertukaran informasi antar modul. Kopling di sini juga bisa disebutkan dengan keterkaitan suatu modul terhadap modul lain. Apabila salah satu modul tersebut diubah, maka modul yang lain tidak mau berubah. Penggunaan program dengan cara seperti ini harus kita hentikan atau setidaknya kita minimalisir karena bisa membuat sistem sangat kompleks dan rawan error. Contohnya misalnya kita membuat program penjualan.
dan pembelian. Penjualan ini sebenarnya kan bisa kita petakan sebagai transaksi ke penjual, sedangkan pembelian adalah transaksi ke pembeli. Kedua modul tersebut bisa dipisahkan dan tidak saling terkait, atau secara sistem tidak saling berhubungan. Bayangkan bagaimana kedua sistem tersebut berada pada skop atau area eksekusi yang sama. Maka apabila ada variabel atau parameter yang tidak terpenuhi, sistem atau modul tidak akan berjalan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa semakin sedikit kopling maka semakin baik. Faktor yang mempengaruhi kopling di sini ada 3. Yang pertama adalah jumlah data yang disalurkan, yang kedua adalah jumlah kontrol data yang disalurkan, yang ketiga adalah jumlah elemen data global yang digunakan bersama-sama oleh beberapa modul. Kita lanjutkan pada jenis-jenis kopling. Ada 5 jenis kopling. Yang pertama adalah common coupling. Terjadi ketika komunikasi antar modul dilakukan dengan menggunakan global data, di mana jenis data yang digunakan berupa data terstruktur atau kumpulan dari beberapa data. Yang kedua adalah external coupling. Terjadi ketika komunikasi antar modul dilakukan dengan menggunakan elementary global data atau single data. Selanjutnya yang ketiga adalah control coupling. Terjadi ketika komunikasi antar modul dilakukan dengan passing parameter, namun data yang dikirimkan menjadi sebuah kontrol logika dari modul tersebut. Yang keempat adalah stem coupling. Terjadi ketika komunikasi antar modul dilakukan dengan passing parameter berupa struktur data. Yang terakhir adalah data coupling. Terjadi ketika komunikasi antar modul dilakukan dengan passing parameter berupa elementary data. Tingkat kopling yang baik atau yang paling baik adalah kopling yang paling rendah atau loss coupling, atau dengan kata lain kopling yang memiliki ikatan paling renggang antara satu modul dengan modul lain. Dengan renggangnya hubungan antar modul tersebut, maka suatu modul dapat dengan mudah digunakan kembali pada sistem lain tanpa harus terkait pada modul lain.